Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Buya, masalah kebodohan tadi, biang keladi. Dan Allah juga sudah mengatakan kepada manusia itu termasuk orang yang bodoh karena mau menerima amanat. Yang lain tidak ada yang sanggup, termasuk gunung sehebat apapun tidak ada yang sanggup untuk menerima amanat Allah. Itu pengajian minggu yang lalu. Dan manusia siap menerima amanat, dan manusia nampaknya seolah-olah diberi kebebasan, sedangkan yang lain, makhluk-makhluk yang lain taat dan tunduk dengan aturan yang telah ditetapkan Allah, yang kita sebut istilahnya sunatullah atau hukum alam. Manusia seolah-olah diberi kebebasan oleh Allah untuk berpikir dan bertindak, tapi nyatanya manusia tidak punya kekuasaan untuk bertindak dan berbuat, karena Allah sendiri makana lahumul khiyarah, katanya seperti itu. Jadi emang benar-benar bodoh manusia itu, seolah-olah mampu bertindak, tapi nyatanya apa yang kita lakukan semuanya atas kehendak Allah, atas iradat Allah. Yang ingin saya tanyakan, manusia itu seperti apa, atau siapa manusia yang ditawar seperti itu? Apakah waktu kita di dalam kandungan, atau mungkin sebelumnya Nabi Adam, atau mungkin juga Nabi Adam manusianya itu seperti apa? Atau mungkin saya sendiri, kita ini waktu di dalam rahim ibu udah ditawari seperti itu amanat, siap? Atau kita menerima amanat itu warisan dari nenek moyang kita? Jadi itu. Jadi yang sekarang ini ya termasuk memang akui manusia itu bodoh karena mau menerima amanat itu. Tapi kalau tidak ada yang mau menerima amanat, lalu siapa? Kalau bukan, iya istilahnya Allah menawarkan amanat, semua makhluknya menolak semua, nggak ada. Kira-kira ya mungkin nggak ada ceritanya, alam seperti ini mungkin nggak ada. Tapi karena manusia siap menerima amanat, maka mungkin ya kejadiannya seperti ini yang kita lihat ini, yaitu adanya alam semesta ini. Dan saya sendiri hadir di sini bersyukur kepada Allah, saya diberi peran untuk hadir di muka bumi ini. Jadi yang saya tanyakan, manusianya siapa, atau memang turun apa warisan ini, menerima amanat ini, atau memang kita waktu dalam keadaan dalam kandungan? Terima kasih Buya. Iya, kan with aradna al-amanati samawati wal ardi fa abaina wasfaqna 'alaiha, kan gitu. Wa qabilahal innahu kana zaluman jahula. Semua menolak, macam menerima. Memang dasar manusia goblok juga. Maksudnya mereka manusia bodoh juga. Memang dasar kamu bodoh nerima amanah itu. Ya kan begitu. Ini satu. Kemudian apakah ini warisan nenek moyang? Tidak. Coba kita baca, wa idh akhadha rabbuka wa idh akhadna min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa syadna ala anfusihim wa dzurriyyatahum, dan anak cucunya, bukan hanya Adam tapi anak, termasuk kamu juga. Betul enggak? Betul. Wa dzurriyyatahum wa syadna ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Berarti anak cucunya juga ditanya, ya kamu juga bertanya, cuman kan kamu nggak ingat. Gitu. Nah, kalau Anda tidak lupa peristiwa yang lalu, berarti Anda masih linglung. Nah, kalau Anda ingat, ya Anda jadi wali. Ya, barangkali amanat yang dimaksud ya. Barangkali amanatnya penting untuk dijelaskan. Yang dimaksud amanat itu seperti apa? Ya tadi amanah kan disebutkan menjelas, amanah dakwah, amanah untuk menyampaikan itu, untuk berperilaku sesuai dengan ajaran, itu kan menciptakan keadilan dan itu kan amanah-amanah semacam itu. Jadi ya memang saya berkata kepada Mas Wawan, hadir nggak? Belum ada, nggak hadir Pak. Dalam bahasa Sendaguro, kamu nih gimana sih? 50 tahun usiamu baru bisa bikin rumah, kalah sama burung dong. Burung sealam dunia bisa bikin rumah semua, betul nggak? Iya, tapi perlu diingat, burung bisa bikin rumah,
dari zaman dahulu sampai sekarang rumah burung tidak pernah berubah. Modelnya Iya kan? itu aja. Modelnya itu aja. Burung manyar ya rumahnya ya seperti itu burung manyar. Burung dara ya acak-acakan. Atau burung gereja juga asal nempel aja. Sehingga seringkali burung gereja itu telurnya jatuh kan. Karena membuat ya jadi burung bisa bikin rumah semua betul, tapi sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah ya seperti itu. Karena itu insting bawaan dari sononya tidak pernah berubah. Ya kan begitu. Jadi tetap saja bahwa manusia posisinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia, walaqad karramna bani Adam, dan semua ditundukkan ini kepada manusia, suruh bersujud semua kepada Bani Adam. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi ruh faqa'u lahu wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Semua harus bersujud. Artinya malaikat itu bekerja siang malam membantu kita memutarkan darah, mendegupkan jantung, mengembangkan paru-paru, ya kan, dan semuanya bekerja. Dan ini semua pekerjaan anatomi kita, fisiologi kita ini semuanya bekerja pada ruang tidak sadar kita, bawah sadar kita. Yang sadar itu adalah yang kita lihat, yang kita dapat. Saya lihat pulpen, ambil, saya nulis, itu yang sadar. Tetapi kerja fisiologi saya 24 jam, pergantian sel-sel yang rusak tidak dengan otak sadar saya. Itu ya. Oke. Saya kira untuk sesi pertama sudah dulu Pak Im ya. Barangkali kita lanjut ke halaman berikutnya. Karena masih banyak ya, ada 12 halaman ya. Mungkin dari Mang Im, dari halaman 2 Mang Im punya catatan barangkali untuk disampaikan ke Buya. Apa maksud daripada yang tertulis di halaman 2 dan selanjutnya? Kalau saya sendiri ingin mensoroti yaitu pada halaman 5 sebenarnya. Yaitu ada kata-kata ketika suatu saat terjadi kesalahpahaman antara kita, itu adalah wajar. Tidak mungkin kemapanan itu berkesinambungan selamanya. Unsur lapar itu diperlukan. Nah ini saya kira ada kata-kata unsur lapar itu diperlukan. Iya. Jadi artinya ya bertengkar tuh perlu juga sih sekali-kali untuk menambah kemesraan. Iya. Ya, yang penting adalah jangan dibiarkan kesedihan kita berlarut, itu aja yang penting. Jangan marah kita dipelihara terus, ya sudah kita selesaikan. Jadi memang Allah sendiri sudah dengan keadilannya supaya kita jangan lengah. Allah selalu memberikan ujian-ujian kita secara periodik. Di luar dugaan kita nanti ada sakit mata, nanti kena bisul, nanti kopok, nanti pilek, dan seterusnya, selalu silih berganti. Kita saja kan kalau naik mobil di jalan tol perlu ada benjolan-benjolan enggak? Gunanya untuk apa? Nah, mewaspadai supaya jangan terlena. Jadi itulah kewaspadaan kita. Daripada kita dikasih benjolan-benjolan, ya sudah kita saja selalu waspada aja sih. Jangan menunggu itu. Kan seperti itu perlu. Orang kalau sudah makan, baru selesai makan masih kenyang, makan sambal goreng sama sate ada rasanya enggak? Jadi lauk yang paling enak itu apapun, sekalipun dengan ikan asin, tapi lauknya ikan asin dan lapar enak. Sambal goreng dengan lapar enak. Jadi lauk lapar itu paling enak itu tuh. Jadi terkadang habis kita bertengkar siang hari, malam harinya kita lebih mesra lagi kok. Iya kan, saling memaafkan. Oke, kita salah paham. Ya, jadi memang seperti itu. Sakit perlu nggak? Sakit perlu. Saya juga pernah kena bisul di bokong, lama 2 bulan nggak bisa duduk. Baru saya menyadari nikmatnya bokong kan setelah kena wudun. Jadi kenikmatan itu sendiri perlu digoyang supaya kita sadar. Sebab apapun kita, dulu kita bekerja siang malam mencari uang untuk membeli sesuatu. Setelah kita miliki akan turun kenikmatannya perlahan, dan akhirnya di ujungnya menjadi beban.
Saya enggak. Sudah punya mobil mah sekarang tinggal dada, ganti oli, ganti ban, nanti ke bengkel lagi. Akhirnya kita melus dada, ya Allah, dulu kayak apa senangnya punya mobil yang baru. Setelah sebulan 2 bulan kesenangan kita menurun sampai akhirnya tinggal merasa menjadi beban. Kan begitu. Mungkin saya kembali ke halaman 2 dan 3, Bu ya. Di situ ada bentuk kalimat yang jangan berlebihan. Salah satunya di situ hendaklah ditakar dan seterusnya berkaitan dengan kekecewaan. Nah, kekecewaan yang berkepanjangan itulah kebodohan. Iya. Mungkin bisa diurai lebih lanjut sedikit barangkali, Bu ya. Ya artinya begini, kita kecewa, ya sudah, jangan disimpan, jangan dipelihara, ya sudah terus. Ya itulah yang tadi saya ceritakan, itu disimpan dalam memori kita kecewaan itu. Saya simpan lagi, ya sudah, kita maklumi saja, sudah kita terima padanya, udah barangkali bukan nasib saya. Jadi setiap kegagalan itu yang penting kita jangan menyisakan kekecewaan karena kita gagal. Sebetulnya kegagalan, musibah, bencana dan sebagainya kita harus melihatnya sebagai pembelajaran dari Allah. Jangan berharap Allah berdiri di depan papan tulis sambil bawa kapur. Allah mendidik kita tidak seperti guru begitu. Bedanya sekolah dengan kehidupan begini, kalau di sekolah kita dikasih pelajaran dulu, di akhir tahun kita diuji, dalam kehidupan kita diuji dulu, setelah ujian baru kita dapat pelajaran, paham nggak? Jadi ujian itu pelajaran, jangan disesali, ya udah ke depan jangan sampai 2 kali kita terjerumus di lubang yang sama. Enak kan? Ya iya tuh bersamanya. Jadi kenapa Anda tidak merasa bahagia di dunia ini? Kenapa lu nangis dulu? Bentar meleel mata lagi, ngapain? Dinikmati dong hidup ini. Hidup segini enaknya kok, gimana sih? Itu gara-gara kamu tidak mampu memanage memori Anda. Bodoh kita ya di situ. Iya, bodoh kita di situ ya. Wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah tidak menganiaya kamu, walakin anfusahum yadzlimu. Kamu yang menganiaya sendiri. Allah nyuruh maafkanlah, kamu simpan dendamnya. Ya salah siapa? Kan fa'fu anhum wastaghfir, selesai. Udah buang, jangan kau simpan dalam memori itu. Disimpan dendamnya, ya membengkak lama-lama emosinya. Gimana lagi? Yang susah apa? Yang stres apa? Lama-lama kamu kan nyengir sendiri kan? Walakin anfusahum ya disuruh nggak nurut. Begitu saya udah maafkan, enak aja, sakit hati saya, nggak bisa. Ya sudah silakan, nggak mau, silakan pelihara dendammu itu. Yang susah juga kamu. Yang untung siapa? Bukan yang diberi maaf, kamu yang untung. Kamu terbebas dari beban dendam ini. Sebelum paham baik. Nggak paham kan kamu tuh? Ya iya. Saya bawa sama saya bimbing Anda supaya hidup bahagia. Nggak mau, ya udah. Goodbye. Silakan.